Berita kriminal hari ini. Seorang istri di Medan nekat sewa eksekutor untuk menyiram air keras ke suaminya lantaran cemburu suaminya menikah lagi. Lalu ada berita tokoh agama di Hulu Sungai Selatan diduga cabuli 11 perempuan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Terakhir ada 2 pria di Banjarbaru tertangkap setelah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Seperti biasa semuanya akan diulas lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Vipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Cemburu karena suami menikah siri dengan wanita lain, seorang istri nekat sewa eksekutor untuk siram air keras ke tubuh suaminya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di Medan pada Rabu 29 Desember 2021 lalu. Kronologi kejadian berawal saat korban dan pelaku sedang pulang dari salah satu rumah makan. Kemudian saat hendak pulang menuju rumah, ada seorang pria tidak dikenal menyiramkan air keras ke arah korban. Akibat penyiraman tersebut, korban mengalami luka berat karena tersiram air keras. Korban pun lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari situlah terungkap ternyata dalang dibalik aksi penyiraman tersebut adalah istrinya sendiri. Diakuinya pelaku mengaku nekat karena cemburu dengan sang suami yang nikah diam-diam di belakangnya dan berharap suaminya akan betah di rumah dan tidak mendatangi istri sirinya lagi. Saat ditanyakan terkait sang eksekutor, ia juga mengaku mendapatkannya dari kerabat dekatnya sendiri. Ia membayar eksekutor tersebut sebesar 3 juta rupiah untuk melakukan aksi tersebut. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dilansir Tribun Medan.com, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ramadhani memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa pelaku dalam hal kejadian ini adalah Leli Juliani, 45 tahun, warga Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Leli nekat membayar Hardiansyah Pajar Tambunan alias Dian, 40 tahun, untuk mengeksekusi korban yakni M. Irsyad, 47 tahun. Dani mengungkapkan kronologi kejadian berawal saat korban dan pelaku sedang pulang dari salah satu rumah makan di sekitar Kisaran pada Rabu 29 Desember 2021. Saat pulang menuju rumah di Desa Punggulan, ada seorang pria tak dikenal menyiramkan air keras ke arah korban. Akibatnya, korban mengalami luka berat karena tersiram air keras. Korban yang tak terima pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian hingga terungkap dalang di balik aksi tersebut adalah sang istri. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku nekat karena cemburu dengan sang suami yang nikah diam-diam di belakangnya. Ia mengaku alasan lain melakukan aksi penyiraman air keras tersebut dengan harapan suaminya betah di rumah dan tidak mendatangi istri sirinya. Ditanyakan terkait eksekutor, ia juga mengaku mendapatkan dari Nurminah yang tak lain adalah besannya. Bahkan pelaku membayar eksekutor sebesar 3 juta rupiah. Baru-baru ini Kalimantan Selatan sedang heboh dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang tokoh agama di Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tak tanggung-tanggung, ia diduga melakukan pencabulan terhadap 11 perempuan, bahkan seorang diantaranya masih di bawah umur. Polisi mengungkap modus tokoh agama tersebut sebelum menjalankan aksi mencabuli korbannya setelah mendapat pengakuan dari salah satu korbannya. Jadi modusnya tersangka akan meminta para korbannya untuk mengikuti ritual bamandi atau mandi. Nah, dari situlah tersangka lalu melancarkan aksinya tersebut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun baru 1 dari 11 korban yang melapor ke Polres HSS. Diduga 10 korban lainnya tidak berani melapor karena tersangka merupakan tokoh agama yang cukup disegani.
Namun kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah melewati serangkaian penyelidikan dan saat ini sedang ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut terungkap dari pengakuan salah satu korban yang telah melayangkan laporan ke Polres Hulu Sungai Selatan bahwa telah dicabuli tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun baru 1 dari 11 korban yang melapor ke Polres HSS. Purwadi menduga jika 10 korban lainnya tidak berani melapor karena tersangka merupakan tokoh agama yang cukup disegani. Sebelumnya diberitakan seorang tokoh agama berinisial SA di Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan mencabuli 11 perempuan. Dari 11 korban, seorang diantaranya masih di bawah umur. Setelah melewati serangkaian penyelidikan, SA ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan. Kasus penyalahgunaan narkoba kembali terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tersangkanya kali ini adalah A alias Kai Adul, 41 tahun. Ia diciduk oleh petugas Satres Narkoba Polres Banjarbaru saat tengah berada di Jalan Karanganyar 1, Loktabat Utara, Banjarbaru. Saat diciduk, Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Hamid melalui Kasih Humas Polres Banjarbaru AKP Tajudin Nur mengatakan ditemukan 2 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram dari Kai Adul. Lalu saat diinterogasi lebih lanjut, berdasarkan keterangan dan pengakuannya, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari MT alias Atai alias Ahmad, 41 tahun. Tersangka lainnya yaitu MT alias Atai alias Ahmad pun kemudian ditangkap di kediamannya di Jalan Cempaka, Gang Flamboyan, Jawa Laut, Martapura, Kabupaten Banjar. Lagi-lagi ditemukan barang bukti pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu saat penangkapan tersangka MT. Langsunglah dari temuan tersebut, keduanya bersama dengan barang bukti tadi diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, dan Instagram @banjarmasinpost. Seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.